teman-teman semua, kembali lagi di channel kita Ngobraks Ngobrol bareng Pramuka Asik. Oke teman-teman, setelah sekian lama kita jumpa lagi di podcast kita Ngobraks Abriks yang ke episode 26. Nah, buat episode kemarin kan kita udah ngundang kayak Revan, Lala sebagai juara MAFSI tingkat provinsi dan juga beberapa siswa SMA Negeri 3 Batang yang berprestasi dan bisa menjuarai di kejuaraan FTBI di tingkat provinsi. Nah, untuk kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Siapa ya kira-kira? Ada yang tahu nggak? Nah, untuk yang kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Kira-kira siapa ya? Yuk kita langsung kenalan aja. Halo Bu Mariam. Halo Bu Mariam. Halo juga. Silakan Bu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Masa sih belum kenal? Iya Bu, siapa tahu belum ada yang belum kenal. Iya. Nama Ibu Siti Mariam. Alamat Jalan Kiai Surgi nomor 11 Batang, Kauman Batang. Iya. Ini Bu Mariam itu udah itu ya Bu ya udah purna tugas. Iya. Alhamdulillah sudah lulus. Ya. Nah itu dan juga mendapat nilai cum laude. Nah itu Bu Mariam di sebagai itu ngajar sebagai guru apa sih Bu? Awalnya sesuai dengan mapel yang saya tekuni di bangku perkuliahan, yaitu kalau zaman dulu itu keterampilan. Iya, kalau kemudian berkembang menjadi tata busana, tata boga, kemudian berkembang lagi menjadi prakarya, ya sampai saat ini prakarya. Prakarya itu mapel yang kayak apa sih Bu? Prakarya itu ya yang dituntut adalah suatu karya-karya ataupun cenderung ke kewirausahaan. Ya. Jadi karyanya itu bisa dikembangkan untuk menjadi wirausaha. Kalau di bidang misalnya di bidang tata busana berarti jahit menjahit, membuat pakaian begitu. Kalau tata boga berarti masak memasak dong. Oh iya. Ya kan? Nah itu kalau zaman sekarang itu tuh prakaryanya tuh masih kayak dalam bentuk masak atau ada juga kayak bikin-bikin gitu? Yang awal dari mapel prakarya, keterampilan keprakarya itu menjadi beberapa aspek. Ada aspek aspek pengolahan, aspek kerajinan, ada aspek budidaya tanaman, kemudian budidaya ikan hias, ya. Kemudian satunya adalah budidaya tanaman, budidaya elektro yang berhubungan dengan elektro. Oh gitu. Iya, yang berhubungan dengan itu kalau biasanya kalau di SPK itu yang dipraktekkan itu kayak apa? Kita sesuai dengan komitmen ataupun persetujuan dari MGMP. Jadi musyawarah guru-guru bidang studi atau mapel prakarya. Kalau di Kabupaten Batang itu yang diberikan adalah aspek pengolahan dan kerajinan. Bahkan saat ini, tahun ini itu diambil dari aspek pengolahan saja, mulai dari semester 1 sampai semester kedua. Bahkan kalau dimulai kelas 7 berarti sampai kelas 9 itu berkesinambungan pengolahan. Kan kalau sekarang itu udah itu ya Bu ya, kurikulum merdeka. Itu tetap ada prakarya atau enggak Bu? Ada lah itu tadi. Tadinya ada mapel prakarya itu tergeser dari kewirausahaan. Ternyata di dalam Dapodik itu tidak relevan, sehingga kewirausahaan berdiri sendiri, kemudian prakarya masih ada. Jadi ada sekolahan yang memberikan mapel prakarya juga kewirausahaan. Sesuai dengan sekolahan masing-masing. Nah
Nah itu kalau prakarya itu kan biasanya kalau ada kayak bikin-bikin gitu sih Bu. Terus di Spega pernah itu nggak sih Bu kayak bikin batik atau apa gitu? Batik pernah. Pernah. Iya. Ya, tahun berapa itu ya? Itu mengambil dari kerajinannya, ya, batik, khususnya batik jumputan. Bahkan berkembang di salah satu SMP, yaitu di SMP Ngringsing, Oh, geringsing. ya. Kemudian di sana ya semacam ada tutorialnya. Jadi memanggil guru spesial, ya, yang berkembang sehingga bisa membuahkan hasil tidak hanya untuk kalangan sekolah, tapi batik jumputan itu dikembangkan, divariasi, dimodifikasi dengan batik tulis. Jadi campur antara batik jumputan dengan batik tulis, dan sudah masuk ke pasaran di Kabupaten Batang. Ya, di sekolah kita yang tidak bisa berkembang, padahal pertama awal mulanya Bu Maryam sudah mengembangkan itu. Jadi mulai dari jumputan yang pertama sampai bisa menghasilkan beraneka warna, warna-warni. Iya. Malah yang saya ingat pernah dari sekolah-sekolah lain itu pada menimba ilmu Oh, di sekolah kita. Ya, sampai saya itu membagikan kain. Jadi satu warna, dua warna bisa menjadi 4 warna. gitu. 4 warna nanti bisa jadi macam-macam. Iya. Dan keunikan dari batik jumputan itu, pengalaman itu kalau sudah dipraktekkan itu tidak sesuai dengan ekspektasi, artinya tidak sesuai dengan kehendak kita, bahkan atau justru malah menjadi sesuatu yang lebih baik dari cita-cita yang ada di benak kita. Iya. Soalnya tadi 3 warna dicampur, dioplos, nanti Iya, bisa membuahkan iya. berbagai macam warna. Iya. Gitu. Kemudian ngomong-ngomong tentang Bu Mapel, kan Bu Maryam udah ngajar Mapel prakarya. Iya. Nah, itu selain itu di Spega Bu Maryam juga ngajar kayak jadi guru kualitas gitu nggak sih iya. Bu? Pernah nggak? Awalnya di Awalnya. awal Bu Maryam masuk itu tahun 85, tepatnya tanggal 15 Mei ya, sampai 24 November, berapa tahun? Kemarin ya Bu. Kumlot katanya, Iya. teman-teman itu kumlot 40 tahun. Wow, Iya. lama banget Bu. Selama ini belum sampai ada yang 40 tahun. Ya mungkin karena Bu Maryam dulu mengajar itu masih relatif muda usianya. Iya, jadi SMA lulus, kuliah 1 tahun, lulus, kemudian langsung ditempatkan, Oh, ya kan? iya. Ya, jadi kalau dihitung dengan teman-teman yang sudah pangkatnya tinggi 4B, 4C itu kalau dihitung ijazahnya, kalau anak sekolah itu banyak Bu Maryam. Kalau Bu Maryam dari 0, dari golongan 2A, B, C, D, ya. Oh, iya. Terus naik pangkat golongan 3, 3-nya A, B, C, D. Berapa sudah? 8. Ditambah 4A. Mentok Bu Maryam sudah 4A, karena Bu Maryam tergolong guru-guru yang malas. Karena guru tidak pinter, jadi ya apa adanya, udah pokoknya mengajar, menyampaikan sesuatu yang saya miliki, udah tidak mau mencari-cari yang aneh-aneh atau yang lebih. Jadi sesuai dengan air mengalir. Ya, sampai 40 tahun saya baru mencapai kumlot 4B karena hadiah dari itu tadi. Jadi tidak seperti teman-teman kan, untuk mencapai ke misalnya golongan 2D sudah selesai, mau naik golongan 3A, B, C, D itu dengan berbagai cara, mungkin membuat apa itu Mas Dedi, membuat apa ya? Iya, bukan, kalau dulu kan mengumpulkan seperti semacam sertifikat, itu ikut penataran dan sebagainya. Kalau Bu Maryam kan bukan berarti Bu Maryam itu malas tidak mau ikut penataran, tapi sepanjang jalan kenangan saya itu kayaknya untuk mapel keterampilan itu jarang sekali untuk dipanggil ke acara-acara kayak gitu. Jadi saya ya golongannya ya sedang-sedang saja. Makanya sampai 40 tahun golongannya mentok 4B.
itu anak-anaknya. Oh, Nah, kalau yang lain kan masih pensiunnya masih kurang puluhan tahun sudah golongannya 4C. Ya, karena itu tadi ya sering dipanggil ke penataran. Kalau Bu Mariam enggak pernah. Ya udah nerima apa adanya. Nah itu Bu Mariam kan udah puluhan tahun sih Bu jadi guru. Iya. Itu gimana sih Bu rasanya jadi guru itu? Ya senang, suka duka biasa dengan anak-anak itu. Makanya orang bilang jadi guru itu awet muda. Karena apa? Ya kalau waktunya marah, waktunya senyum, waktunya tertawa, ya kan? Nah, anehnya lagi, kalau seorang guru itu mungkin yang lain tidak tahu. Kalau saya, misalnya marah dengan murid, dengan siswa ya, marahnya sekedar di hadapan siswa saja. Kalau sudah sampai rumah, no problem. Sudah urusannya lain lagi, ya kan? Nah itu Bu Mariam itu kan udah puluhan tahun mesti udah ketemu beribu-ribu murid dong Bu. Itu iya tadi belum saya jawab itu ngajarnya selain gimana itu? Keterampilan dulu kan keterampilan awal mula masuk bulan Mei tanggal 15 itu. Terus berjalannya waktu disampiri mapel IPS sejarah pada saat itu ya, mengajar sejarah. Kemudian habis sejarah PPKN. Pernah juga Bu? Iya, PKN. Dan Bu Mariam tahun 2003 itu untuk penyetaraan S1 Bu Mariam ikut-ikutan. Ya memang tuntutan dari kedinasan ya. Harus paling minimal paling tidak S1. Akhirnya Bu Mariam ya dengan terpaksa ikut kuliah. Kuliah lagi. Ya, kuliah S1. Tapi tidak di luar kota karena sambil mengajar kan. Nah, sekolahnya cukup di Proyonanggan. Oh, di mana ya, sih di SD Proyonanggan. Proyonanggan berapa di Proyonanggan? 6. Oh, 6. Kuliahnya di sana. Kuliahnya Sabtu dan Minggu. Kok bisa Bu? Iya memang seperti itu. Ada. Iya. Jadi mahasiswa tidak reguler ya Pak Dedi ya. Mahasiswa apa jenenge? Jadi sudah kerja tapi sambil kuliah itu. Ya sesekali ke Semarang kalau misalnya ada urusan yang harus harus ketemu dosen, harus ke tempat sekolah yang saya misalnya seperti kemarin S1-nya D1 saya di IKIP. IKIP Semarang kalau zaman dulu. Nah, setelah UNES ya Bu. Sekarang UNES. Nah, terus melanjutkan untuk S1-nya saya di IKIP PGRI. Di mana itu Bu? PGRI? Di Semarang juga. Tapi di bawah naungan PGRI. Iya, alhamdulillah tahun 2002, 2003 jadi 3 tahun saya. Ya. Alhamdulillah lulus sehingga mencapai punya ijazah S1. Itu saja saya ikutnya tidak sesuai jurusan saya. Keterampilan. Soalnya kalau keterampilan itu harus ditemui di Semarang. Ya, sedangkan di Semarang secara otomatis kan tidak bisa meninggalkan mengajar kan. Akhirnya yang bisa tempuh dengan jarak dekat yaitu jurusannya jurusan yang lain. Akhirnya saya mengambil jurusan PKN. S1-nya PKN Bu Mariam. Iya. D1-nya keterampilan. Terus S1-nya PKN. Itu ngajar sampai tahun berapa Bu? Itu PKN itu? PKN saya hanya mengajar 2 tahun saja. 2 tahun. Habis itu lanjut lagi. Habis itu kembali ke keterampilan lagi. Karena tidak ada gurunya. Tidak ada gurunya. PKN kan sudah ada. Itu kalau ngomong-ngomong tentang guru itu Bu Mariam dulunya cita-citanya udah jadi guru, pengen jadi guru apa gimana? Tadi saya itu cita-citanya kalau enggak pokoknya di bidang kesehatan. Saya itu lebih tertarik kalau melihat di rumah sakit itu perawat-perawat bidan atau dokter itu kalau jalan ya untuk mengatasi masalah itu tindak cepat. Nah itu saya senang yang seperti itu, cepat gitu. Itu kenapa Bu akhirnya? Karena kondisi ekonomi keluarga, akhirnya saya mengambil keputusan ya yang penting saya harus sekolah.
Iya sih Bu, benar. Harus sekolah, tidak harus jadi dokter, tidak harus jadi perawat, guru POO. Nah itu Bu Maryam tuh sebenarnya asli orang mana sih Bu? Saya Kajen, Kabupaten Kajen. Pekalongan. Oh bukan Batang. Ya, di Batang itu ya setelah lulus dari IKIP itu. Oh, habis itu ke Batang. Lulus tahun 2000 berapa itu? 2004 ya. 2004. Berarti Kok 2004? Oh, 80 85 84. Oh, 84. udah lama banget ya Bu. 84 ya, 84. Jadi 82 83. Jadi 82 lulus SMA, 83 kuliah, 84 lulus, ditempatkan langsung dapat SK di Langsung di sini. SMP Negeri 3 Batang. Nah itu pertamanya masuk ke sini gimana Bu perasaannya? Saya itu pas Mei itu bulan puasa. Oh, bulan Membawa puasa. SK itu zaman dulu kan SMP 3 itu SMP filial. Filialnya dengan SMP 1. Jadi kepala di bawah naungan SMP 1. Ya. Jadi kepala sekolahnya itu tempatnya tidak di sini tapi di SMP 1. Jadi kayak bareng gitu. Iya, lah saya kan karena di SMP 3 saya masuknya ke SMP 3, enggak ketemu kepalanya, ke rumahnya. Langsung ke rumahnya. Langsung ke rumah. Ke rumah enggak ada. Sampai apa itu? Kakak saya yang nganter itu sampai tertidur di teras itu. Iya, sambil menunggu Pak kepala sekolahnya itu. Terus cari informasi, anu Pak, Bu, ke SMP 1 saja, tetangga. Saya lari ke SMP 1. Ya. Ke SMP 1 ketemu, suruh ke SMP 3, SMP 3. Udah. Besoknya lagi sowan lagi. Nah, sudah langsung gitu, diterima di iya. SMP 3. Ketemu. Udah punya. Ya, pengalamannya Iya. banyak sekali. Lah itu Bu Maryam itu awal banget ke sepeda itu gimana sih Bu sepeda itu dulunya? Sepeda dulu dilihat dari gedungnya udah apa ya, nelongso. Gedungnya itu gedung kuno ya. Sampai sekarang ini ya Allah, ini baru Berarti kali dari ini dulu kayak gini Bu? ya baru kali ini merasakan agak lumayan. Agak lumayan. Iya, lumayan bersih ya, agak pantas lah ya, dingin. Dulu di belakang sana itu ada bapak guru yang mengampu IPS, Pak Saripin namanya, kiai dari Selawi Tegal, itu bertempat tinggal di sini juga di sekolah. Di sekolah sini? Iya, tidurnya di Kok bisa, atas Bu? meja pingpong. Nggak ada kamar. Ya udah di situ. Itu emang kayak gitu? Itu di belakang apa yang untuk dapur itu dulu untuk tempat tidurnya yang asmone Pak Saripin guru IPS. Kasihan banget. Kok bisa di sini sih Bu tinggalnya? Iya, ya enggak tahu. Oh, emang Iya, itu. Iya. Pak Jumanto juga berada di sini, Pak Jumanto. Kalau Pak Jumanto rodok lumayan, sudah kos tapi sudah punya tempat. Itu tempat di sana perpustakaan, tidurnya di itu yang sekarang untuk koperasi itu dulu. Oh, Pak Jumanto di situ. oh dulu di situ. Ya asik juga sih. Karena saya senang menjahit juga. Ya, dari keterampilan itu biasa menemani yang namanya Pak Jumanto, Pak Saripin di sini. Biasa. Iya. Sampai malam. Berarti itu yang masuk bapak-bapaknya dulu baru Bu Maryam. Enggak, Apa? karena saya itu kosnya dekat di sini. Jadi pertama kali di SMP 3 saya kosnya di ini loh, Singokerten. Oh, Ya, iya. di Gang 31 ya, Demangan itu. Iya, Demangan. Nah, itu. Terus 1 tahun di situ di tempat saudara, terus saya pindah ke yang sekarang untuk TK PGRI. Oh, iya. Ini Iya. di situ. Sampai saya menikah baru saya pindah dari situ. Oh. Tapi sebelum menikah saya masih single. Itu senangnya di sekolah untuk kegiatan menjahit. Ya. Ada alatnya Bu? Mesin jahitnya kan banyak ini. Bahkan ini Bu Maryam pensiun itu saya merasa apa ya? Gelonya itu. Kenapa itu? Mesin baru tapi tidak dipakai, tidak teropeni. Iya. Padahal dulu waktu ada keterampilan tata busana itu saya eksis sekali. Bahkan hasil-hasil karya saya selalu dan langsung dikontribusikan ke anak-anak yang kurang mampu, bahkan seragam itu, seragam sekolah khususnya. Sumbangan gitu. Iya. Siapa yang pakaiannya sudah enggak
pantas itu nanti langsung dikontribusikan. Itu ya sih. Ya pramuka, ya biru putih itu. Oh, cukup seragam. Iya, seragam. Jadi anak-anak saya ajak untuk itu tadi belajar menjahit, membuat pakaian seragam. Itu Bu Maryam di Selega kan udah puluhan tahun Bu, itu udah dapat pengalaman apa aja di sini? Banyak ya, pengalaman di bidang apa dulu? Nah, tentang olahraga. Ya, olahraga itu kalau di sini ibu-ibunya, karena dulu itu semenjak saya pertama kali di sini antara bapak dan ibu itu banyak ibunya, banyak ibu gurunya, ya, sehingga kalau lomba-lomba itu yang maju lebih dulu ibu-ibu. Ya namanya gerak jalan itu hebat sekali SMP 3. Sepeda selalu juara. Iya, Bu Indah, Bu siapa, Bu Ani, ya, lomba antar sekolah, itu lomba antar sekolah. Iya, ini asik juga. Kalau setiap ada kegiatan anak-anak, Bu Maryam selalu ikut serta, terutama di bidang kepramukaan. Ya, iya. Yo, kalau kemah itu pasti ada Bu Maryam dan Bu Suyaina itu partnernya, partner sehidup semati itu Bu Yaina. Iya, jadi nggak tahu kalau sekarang sistemnya bagaimana. Kalau dulu waktu Bu Maryam yang di kepramukaan itu, yang masak ya saya sama Bu Yaina. Iya, jadi dari apa? Iya, dari tenda ke tenda, masak nasi, adang, sak rombongan. Nanti masak lauk bagi-bagi. Jadi full time di sana, tidur di sana. Ya, nggak pernah pulang. Kalau kemah ya mengikuti sampai habis acara. Bu Maryam sama Bu Yana. Iya, sampai mulai masuk sini. Yang namanya kegiatan itu saya full time. Nggak pernah duduk atau nggak ikut, nggak pernah. Iya, gerak jalan apa. Cerita apa gitu Bu yang seru di kemahnya itu ada nggak? Dapat kalau apa gitu selain kalau di kemah yang seru masalah apa ya di sekolah. Kalau kemah di sekolah ada sesuatu. Kalau memang ada sejarah sih di sini. Kalau kemah di Pagilaran tuh di mana ya dulu? Yang ada lapangan kan di Mas jadi yang Selopajang. Lupa saya. Di Selopajang. Iya, iya. Ya kalau eventnya yang apa kelas baru di sana. Jadi kan ada acara biasa persami itu kan, persami juga sering diadakan di sekolah. Ya. Kejadian-kejadian itu mungkin sampai sekarang masih ada. Makanya sekarang ada Sri Marian itu ya karena sekarang aja ya. Kalau dulunya tidak ada nama itu, pokoknya ya makhluk itulah. Ya, sudah jadi dulu, ya dari dulu. Ini sudah apa menjadi keluarga, bagian dari keluarga SMP 3. Nggak bisa itu dipindah, disuruh, itu nggak bisa. Iya, yang penting saya sering pesan sama anak-anak, yang penting kalau bermain gojek jangan gojek yang tidak berarti. Jadi ojo sok jegang-jegan sebagainya. Karena makhluk itu kan tidak bisa kita lihat. Sana melihat kita nggak bisa. Sehingga kadang kita nggak tahu, oh nyenggol keluarga mereka masih bermain, nyenggol anaknya atau apa. Akhirnya ada siswa yang jatuh itu karena kemungkinan nyenggol pada saat sedang jaduman atau apa gitu. Itu kalau selain di kayak kemah olahraga gitu ada lagi nggak Bu kayak mungkin dulu pas Bu Maryam jadi guru itu Bu Maryam jalan-jalan di mana gitu sama guru-guru yang lain? Apa ya, hiking ya. Hiking. Saya terkesan sekali pada waktu hiking itu sampai ke itu Linggo Asri, Kabupaten Pekalongan ya. Linggo Asri. Fotonya masih ada itu kok. Enggak, ya sama murid-murid. Itu eranya Pak Kuspriyadi, Pak Budiatmaka itu kan, mudanya Pak. Iya, remajanya Pak Budiatmaka. Gitu. Lu juga di sini, Bu? Iya, yang aktif pramuka itu ya Pak Budiatmaka, Pak Kuspriyadi itu saya. Berarti Pak Budi itu dari dulu ya, Bu? Dari dulu, teman dari dulu itu Pak Herudin. Tapi Pak Herudin enggak aktif, yang aktif Pak Budi. Pak Budi Suwardi, Pak Solihin itu yang kemarin baru meninggal. Okay. Maryam tadi kan Bu Maryam udah nyampein itu kayak yang buat apa itu gojek anak-anak yang pas di sekolah itu jangan itu ya Bu, jangan berlebihan gitu. Jangan bergurau. Ya. Terus ini kan Bu Maryam udah masuk ke masa purna tugas nih Bu. Itu perasaannya gimana sih Bu?
perasaannya untuk secara kedinasan, alhamdulillah sudah merasa apa namanya tidak banyak beban. Yang jelas tidak punya beban masalah kedinasan terhadap anak-anak, masih tetap terbawa emosi. Artinya kalau mendengar anak-anak SMP 3 bersikap yang kurang pas, itu rasanya pingin ikut-ikutan untuk menasehati, itu tetap masih punya rasa. Jadi makanya saya bilang, walaupun Bu Mariam sudah purna itu hanya secara kedinasan, tetapi untuk secara kekeluargaan masih tetap. Selama Bu Mariam masih diberi kesehatan, masih tetap menganggap SMP 3 adalah bagian dari keluarga. Itu Bu Mariam kalau kan misalnya tuh kalau pagi Bu Mariam berangkat, terus di sekolah ngajar, terus setelah di rumah ngerasain kayak diem tuh, itu gimana sih Bu rasanya? Kalau merasa diam sih tidak ya. Kalau Bu Mariam itu orangnya energik. Di rumah ada kesibukan apa nih Bu? Ya, nanti bisa tanya dengan Bapak Ibu guru yang lain. Apa sih Bu Mariam, apa di sekolah itu hanya mengajar, murni mengajar? Enggak. Kalau mengajar saya sudah puluhan tahun mengajar. Bukannya bosan sih, sudah biasa. Tapi biasanya saya selingi dengan kegiatan-kegiatan yang nanti bisa tanya dengan teman-temanmu, kemarin lagi ngapain, masak gitu. Masak, sering banget tuh Mariam masak itu. Pokoknya karena apa, itu sudah bagian dari naluri saya ya, pokoknya tidak bisa dihilangkan. Makanya walaupun sudah purna itu ya biasa, bangun jam 3 malam sudah sholat itu ini dan lain sebagainya, sambil rebus air menunggu subuh, nanti habis subuh masak lagi, nanti habis masak selesai dan ngantar sarapan tetangga, kemudian saya untuk kegiatan mungkin saya selingi untuk menjaga kesehatan secara jasmani kan, yang tadinya cuma duduk, sekarang saya imbangi dengan paling tidak jalan sehat gitu kan, mengelilingi cukup di lapangan tadi pagi saja sudah 4 kali putaran lapangan karena saya ingin menjaga stamina biar tidak loyo. Gak wis tua tambah loyo, tapi tetap tua pun tetap kegiatan itu enggak bisa dihilangkan. Makanya ada yang bilang, Bu, kalau di rumah kan enggak ada yang makan, nanti dijadwal aja kalau masak pagi itu nanti hari Senin sama hari apa nanti di sekolah. Oke, saya bilang gitu, berani berapa. Itu sekarang Bu Mariam kalau mungkin pengen main ke sini, tetap main ke sini main. Kemarin aja ke sini. Tetap ya Bu, maksudnya walaupun udah sering main ke sini. Kan masih tetap ada ikatan, seperti misalnya koperasi, saya masih jadi keanggotaan koperasi. Kemudian ada arisan intern teman-teman guru, ya saya masih ikut tetap, insya Allah masih untuk ajang silaturahim. Itu Bu Mariam kan udah masuk masa purna tugas baru kemarin tuh sih Bu ya, tapi kalau di rumah kadang ngerasa kangen gitu nggak sih Bu saat ngajar? Tujuan saya sih pertama pokoknya purna itu yang tadinya ibadahnya itu masih saya anggap kurang, saya pengen untuk melengkapi, pengennya itu sambil menjaga kesehatan. Untuk kegiatan keseharian masih tetap pengennya itu tadi yang saya titik beratkan adalah ibadah. Kan dari ibadah gitu. Dari Bu Mariam gimana ya, mungkin menghadapi anak-anak yang mungkin karakternya beda-beda ya Bu. Itu pesan dari Bu Mariam sendiri itu gimana? Pesan saya khususnya untuk anak-anak SPEGA, tetaplah menjadi generasi penerus yang solid, handal, berkualitas, baik itu di bidang akademiknya maupun di non akademik. Jadi tetaplah menjadi alumni SPEGA yang baik, yang terpercaya, karena SPEGA itu
selama saya di Spega itu, Spega adalah merupakan salah satu sekolahan yang menjadi sekolahan favorit ya, yang dicintai oleh masyarakat Batang pada khususnya. Kemudian Spega Batang adalah merupakan salah satu sekolahan yang diidam-idamkan dan diharapkan untuk membawa nama baik Kabupaten Batang. Maka walaupun Bu Mariam sudah purna, dengan harapan tetap SMP 3 menjadi salah satu atau sekolahan yang utama di Kabupaten Batang. Itu kan buat para muridnya ya Bu. Kalau misalnya buat mungkin Bapak Ibu guru Bapak Ibu guru juga gitu. sama. Iya, tetaplah menjadi Bapak Ibu guru SMP 3 yang solid, yang tidak pernah, kalau di SMP 3 itu tidak ada geng-gengan, Mbak. Jadi guru itu seia sekata. Jadi semua ikut anduweni andarbeni ya, ikut seperti saya dituakan ya, saya harus bisa membagi, bisa menasehati anak-anak yang di kalangan muda ya, harus bisa memberikan contoh dari perbuatan, perkataan, sikap, perilaku yang baik gitu. Baik Bu, mungkin sampai sini aja ya Bu. Terima kasih udah sama-sama buat datang ke sini. Terus sebelum ke penutup, mungkin Bu Mariam ada sekata dua kata motivasi mungkin buat Pramuka Spega mungkin. Ya, khususnya untuk Pramuka Spega, tetap jaya, tetap solid ya, semoga lebih berkembang di masa depan. Ya, oke. Udah nggak kerasa ini udah di penghujung acara. Mungkin sampai di sini aja ya Bu. Ya, Bu. Terima kasih Bu Mariam udah menyempatkan hadir. Ya, sama-sama. Semoga sehat selalu. Amin. Sukses selalu. Doanya. Oke. Terima kasih teman-teman yang udah nonton, dan buat teman-teman yang kepo tentang episode kita sebelum-sebelumnya, kalian bisa lihat langsung aja di channel kita Pramuka Spega Batang. Nanti kalian bisa lihat apa aja sih kegiatan yang ada di Spega, terus juga mungkin bisa buat info-info kalau buat kalian yang juga pernah diajar oleh Bu Siti Mariam, bisa berbagi cerita di kolom komentar. Dan terakhir, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah!